warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nimade Safiantari Kusuma Dewi dengan NIM 25110111105 dengan mata kuliah Mikro Konseling Dasar dari kelas E yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana MPD dengan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk praktek dengan memenuhi tugas UTS Mikro Konseling Dasar dengan materi Attending Behavior, Open and Closed Question, Encouraging, Paraphrasing, Summarizing, Reflection of Thinking, dan Reflection of Feeling. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Selamat sore Gita, terima kasih sudah datang hari ini. Perkenalkan, saya Sevi selaku konselor yang akan mendampingi sesi konseling kita hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar kita saat ini? Selamat sore Bu Sevi. Kabar saya lumayan, agak sedikit tegang sedikit sih. Tidak apa-apa Gita, wajar saja jika kita merasa tegang. Jadi kita sesi konseling ini bersifat rahasia, yang dimana semua yang kita bicarakan hanya akan ada di ruangan ini. Tujuan konseling ini adalah untuk membantu kita menemukan jalan keluar dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Kita punya waktu kurang lebih 15 menit. Apakah kita setuju? Ya Bu, saya setuju. Syukurlah. Jadi, apa yang membuat kita menemui saya hari ini? Saya merasa sangat stres akhir-akhir ini Bu, terutama karena tugas kuliah dan persiapan ujian yang menumpuk. Rasanya seperti dikejar-kejar terus. Jadi, kita merasa sangat tertekan dan stres akan tumpukan tugas dan ujian yang harus dihadapi. Bisakah kita ceritakan lebih detail apa yang membuat tumpukan ini terasa begitu memberatkan kita? Saya sering menunda Bu. Awalnya saya berpikir masih lama, tapi ujung-ujungnya mepet deadline. Saat mepet, saya jadi panik dan hasilnya tidak maksimal, lalu saya juga kurang tidur. Dan ini terjadi berulang kali. Itu situasi yang sulit kita. Jadi, pola penundaan itu yang kemudian memicu stres yang sangat luar biasa. Saat deadline tiba dan ini sudah menjadi siklus ya. Apa yang biasanya kita lakukan saat kita mulai menunda pekerjaan itu? Saya biasanya malah main game atau scrolling media sosial. Dan saya tahu itu salah, tapi rasanya sulit sekali untuk menghentikannya dan mulai fokus pada tugas. Itu adalah pengamatan yang jujur. Bagaimana perasaan kita setelah menghabiskan waktu dengan media sosial itu? Sesaat setelah kamu harus mengerjakan tugas. Awalnya saya senang, tapi setelah itu rasa bersalah dan cemas mulai muncul. Saya panik karena makin sempit waktu yang saya punya. Saya mengerti. Jadi, hiburan singkat itu justru diikuti oleh rasa bersalah dan kecemasan yang sangat besar. Mari kita gali sedikit lebih dalam. Berapa jam rata-rata waktu yang kita habiskan untuk kegiatan selain belajar dalam sehari?
Mungkin sekitar 4-5 jam, Bu. Dan itu pun di jam luar kuliah. Rasanya banyak sekali. Mendengar cerita kita, saya menangkap ada rasa frustasi dan keputusan yang besar. Kita harus tahu berbuat apa, tetapi rasanya ada tembok besar yang menghalangi kita untuk memulai. Apakah betul begitu? Ya, Bu, tepat sekali. Frustasi karena saya tidak mampu, tapi tindakan saya tidak mencerminkan kemampuan itu. Saya mulai berpikir, apakah saya benar-benar tidak bisa mengatur waktu? Jadi pikiran negatif tentang kemampuan dalam mengatur diri karena pola penundaan ini. Kamu meragukan dirimu sendiri, padahal masalah utamanya adalah strategi belajarmu, bukan kapasitasmu sebagai mahasiswa. Itu adalah hal yang berbeda, Gita. Iya, Bu. Ketika Ibu bilang begitu, saya jadi merasa sedikit lega. Berarti saya masih bisa memperbaikinya. Tentu saja. Ingat, perasaan tertekan dan cemas itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam kebiasaanmu yang perlu disesuaikan, bukan sinyal bahwa dirimu gagal. Itu adalah pemikiran yang penting yang harus kita pegang. Oke Gita, waktu kita hampir selesai untuk sesi konseling hari ini. Mari kita rangkum sebentar. Kita sudah mengidentifikasi bahwa stres akademikmu terutama dipicu oleh siklus penundaan yang menghasilkan rasa panik dan bersalah saat deadline. Kamu juga harus menyadari bahwa kamu mulai meragukan kemampuanmu sendiri karena pola ini. Apakah rangkuman ini sudah benar? Ya, Bu, sudah benar. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan dan kejujuranmu hari ini. Gita, saya sudah bisa merasakan betapa beratnya beban pikiran yang sedang kita bawa. Namun, melihat semangatmu untuk berubah, saya sangat yakin bahwa kamu mampu mengatasi hal tersebut. Untuk langkah awal, bagaimana kalau kita mulai dengan satu hal kecil? Tugas besar menjadi bagian-bagian kecil dan menjadwalkan 30 menit kerja tanpa mengganggu setiap hari mulai besok. Sebelum kamu menyentuh media sosial, apakah setuju? Bisa, Bu. Memecah tugas menjadi lebih kecil sepertinya memang lebih mudah. Bagus sekali. Mari kita jadwalkan sesi tindak lanjut minggu depan untuk mengevaluasi bagaimana komitmen 30 menit itu berjalan dengan baik. Ingat, perubahan kecil bisa membawa dampak besar kita. Apa ada yang ingin kita sampaikan untuk akhiri sesi ini? Tidak, Bu. Terima kasih. Hari ini saya menjadi lebih ringan dan punya harapan sekarang. Sama-sama kita, tetap semangat dan sampai jumpa di minggu depan ya. Baik, itulah tadi video praktek dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, maupun tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.